Selamat pagi warga. Iya. Karena kemarin kita berhentinya di Deltras, kali ini gue juga bakal mulai dari Deltras lagi, tapi di dalam stadion. Boleh masuk gak sih? Kita di luar stadion sih sebenarnya. Pembohong, kau pembohong. Tadi tuh pengen masuk, cuman kayak bingung nih boleh masuk atau enggak ya. Ntar kita lihat dulu. Ini orang boleh masuk kagak nih? Let's go tuh sih. Ayo orang masuk yuk. Ternyata tidak boleh masuk guys. Bukan untuk umum. Kita bakal mulai dari jam berapa ini? Jam 6 sekian. Kita mulai dari Deltras. Simple aja karena ini episode terakhir. Jujur badan mulai ngedrop karena cuacanya makin chaos kesini. Mudah-mudahan ini episode terakhir dan besok gua bakal pulang lagi ke Bandung begitu. Kali ini simple aja, nggak ada challenge, nggak ada tantangan, nggak ada hukuman, nggak ada COT. Gua bakal selesain hari ini selesai sampai ke Wangta. Kita bakal bawa sepatu ini, kita bakal ceritakan semuanya di Wangta. Tapi sebelum itu kita cari sarapan dulu lah. Lapar ya. Udah malam. Lapar, badan flu dan batuk, ya gitulah. Kita mulai aja, kita langsung berangkat cari sarapan. Let's go. Oh yang kemarin gue berhenti itu ternyata trek lari. Trek larinya lucu banget, kayak sirkuit NASCAR. Masih sangat pagi, kita lihat di perjalanan ini apakah bakal ramai atau seperti biasa. Gelo Deltras guys, Deltras Sidoarjo, Persib Bandung. Set. Ini alun-alun Kabupaten Sidoarjo lah. Bagus banget cuy. Lihat. Nah. Cir, bagus sih. Ini loh alun-alun tuh harusnya begitu gitu. Alun-alun itu harusnya bentuknya kayak gini. Ya walaupun ini gersang ya. Kayaknya ini baru dibenerin deh. Si pohon-pohonnya masih belum terlalu rindang. Tapi ini bagus loh. Udah proper. Alun-alun tuh harusnya begini gitu. Bukan cuma lapangan sintetis. Kota apa coba? Nah, ini adalah jalanan terpanjang. Sampai ke Surabaya kita bakal cuman satu jalan ini, lurusan terus. Gokil. Jujur, kondisi saya sekarang kepala sakit, nyut-nyutan, tenggorokan sakit banget, bahkan buat nelen pun susah. Atau ini chaos banget sih gara-gara kemarin hujan. Tapi untungnya ini hari terakhir, jadi kita harus tuntaskan semua ini sampai selesai. Pindah ke saudara. Oh ya, berarti dengan episode terakhir ini jaraknya itu kurang lebih sekitar pasti lebih dari 700, tergantung ini gue sampainya di berapa kilometer, apakah 30 atau lebih. Tapi perhitungan gue mah kayaknya sekitar 705 sampai 710 lah, kurang lebih begitu. Jujur ya, selama perjalanan ini banyak banget kendala gitu. Kendalanya mulai dari cuaca yang nggak bisa ditebak. Pagi bisa panas, siang bisa hujan, bahkan setelah sore itu bisa terang lagi. Malamnya banyak angin, cuaca. Terus yang kedua itu adalah kondisi lapangan gitu. Jujur gue sedikit ngerti untuk jalur dari Bandung sampai ke Semarang, karena itu jalur Pantura yang beberapa kali gue udah lewati ya. Lewat Panturanya ya, bukan lewat tolnya. Nah setelah Semarang ini yang gue bener-bener lost, gak ngerti nih rutenya kayak gimana, tantangannya gimana. Nah itu yang kadang ngeri-ngeri sedap. Walaupun sebenarnya di jalanan Semarang sampai ke Boyolali itu aman-aman aja karena ada banyak trotoar di samping jalan gitu. Nggak kayak Pantura yang jarang banget. Tapi setelah Solo ke sana itu yang hampir mirip kayak jalur Pantura. Terus yang ketiga, kendalanya itu ada di soal uploading file. Kita bawa laptop untuk akhirnya uploading file, tapi filenya gede banget gitu. Satu kamera aja bisa sampai 50 giga. Dua kamera itu bisa sampai 70 sampai 80-an. Dan itu tiap hari. Terus selain itu juga internetnya. Nggak setiap daerah itu punya internet yang stabil. Terutama di penginapan kita ya. Internetnya ini kencengnya stabil gitu. Kadang kenceng, kadang jelek gitu. Itu yang buat si konten dari YouTube kita atau beberapa konten di sosmed video pendek agak delay. Itu kita
kita harus minta maaf karena jujur secara editing juga sebenarnya agak sulit untuk ngejar day to day ngupload ngedit. Wah, itu agak susah sih jujur. Berarti ada 3 tuh. Cuaca, kondisi jalan, sama internet. Terus kendala keempat adalah ya selain internet juga gue harus ngejar ini sih, kilometer sebanyak-banyaknya. Jadi makanya agak sulit buat mampir-mampir dulu, buat mingle-mingle dulu. Terus juga kan ini udah ditarget gitu, maksudnya selama 25 hari maksimal. Nah itu yang buat gue ini harus ngejar waktu untuk dapetin kilometer sebanyak-banyaknya. Jadi gue minta maaf buat warga semua yang udah nawarin untuk mampir bang, kita ngopi. Jujur ketika udah sampai kota tujuan, itu jujur capek. Ini juga sekarang gue lagi ngerak badan aneh banget dah. Mudah-mudahan ini nyampe lah. Jadi mohon maaf untuk warga yang udah nawarin. Sebenarnya gue pengen banget, tapi ketika sampai penginapan, itu ada banyak hal yang harus gue lakukan. Selain itu juga soal fisik juga yang jadi masalah gitu. Ketika sampai hotel, bersih-bersih, mandi, tiduran bentar, badan tuh udah langsung mulai panas. Badan panas, mulai gemeter. Akhirnya minum obat tidur ngantuk tidur gitu. Akhirnya nggak sempet buat main keluar, karena ya harus rehat dan istirahat juga, mengistirahatkan kaki dan lain-lain sebagainya. Terus juga di episode terakhir tuh kita sampai ke penginapannya itu cukup malam, jadi wah sangat sulit untuk harus mingle. Kecuali kalau misalkan nanti ada gelato series lagi, terus ternyata lebih nyantai, misalkan targetnya 500 km dengan waktu 2 bulan, nah itu gue jamin bisa mingle dulu, bisa main dulu sama warga, ke rumah warga, atau bahkan mungkin jalan-jalan di sekitaran situ. Itu sebenarnya ada 4 kendala ya. Untuk kondisi fisik mas sebenarnya selama gue perjalanan, gue bisa istirahat di hotel sih untungnya. Untungnya istirahat gue cepet dan recovery-nya juga nggak terlalu lama. Karena jujur ketika perjalanan kayak gini yang harus day to day terus-terusan, ketika gue dikasih istirahat, misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti malah males. Mending saya lanjutkan sampai akhir. Gitu sih guys untuk kendalanya. Sekali lagi, gue dan Supolis minta maaf untuk warga yang udah nawarin bantuan dan lain sebagainya. Mungkin next time kita bisa ketemu dan akhirnya mampir dan main bareng. Gitu ya guys ya. Thank you. Kita lanjut jalan lagi lah. Lo lihatnya apa? Waduh. Asik gak? Kaki gua pegel. Kayaknya enak deh pakai salon pas. Yeah, boy. Jujur ya, perjalanannya itu melelahkan, bukan cuma dari fisiknya aja, bukan dari cara kita harus berpikir, nggak apalagi gua gitu ya, harus jadi konten harus lucu, gitu. Harus mencari hal-hal unik di jalanan. Andai kan ini hanya perjalanan aja, tanpa harus ngonten, tanpa harus take video apapun itu, kemungkinan yang capek itu cuma fisik aja. Tapi ini capeknya tuh triple, capek fisik, capek pikiran, capek juga mental. Nah, mental ini yang jujur sangat mengganggu gue selama ini. Karena belum pernah gue melakukan seumur hidup, sampai di umur 21 ini. gue jalan kaki, tidak pernah terbayangkan selama gue hidup, gue bakal coba jalan kaki dari Bandung sampai ke Surabaya. Sejauh 700 kilometeran, hanya ditemani 1 orang. Jujur, ngeri-ngeri sedap. Kan gue kepikirannya seorang gitu, sendirian aja gitu. Terus akhirnya gue mulai merasakan, oh ternyata ini loh homesick tuh gitu. Ini aneh, jujur perasaan pertama yang gue rasain. Tapi ya karena ini sudah nazar saya, jadi akan saya tuntaskan sampai tuntasnya. Nah kayak gini nih harus lucu. Ngomong aja harus lucu, ya Allah, takut banget gitu. Terus juga gue pengen cerita, kenapa akhirnya harus ada 1 orang yang pakai kendaraan. Sebenarnya bebas sih, tapi lebih fleksibel kita pilihnya motor. Karena jujur selama perjalanan kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Amit-amit begitu. Amit-amitnya kan amit-amit gitu. Tapi untungnya tidak terjadi sampai hari ini dan alhamdulillah. Kenapa akhirnya harus ada kameramen pakai motor dan lain sebagainya, bawa perlengkapan yang banyak, ya karena untuk menjaga biar perjalanan ini tetap lancar. Dan memang terbukti akhirnya emang lancar gitu. Karena selama perjalanan gue ngerinya tuh bukan cuma soal kendaraan, tiba-tiba cuaca berubah, tiba-tiba ada apa gitu. Terus kan akhirnya fleksibel juga kan ketika ada orang yang jadi sweeper gitu.
Jadi kalau butuh apa-apa cepat, kalau misalkan baterai udah habis bisa langsung dicas. Nanti ketemu lagi di kilometer berapa begitu. Itu kendala paling sering sih sebenarnya. Baterai tiba-tiba habis, bukan tiba-tiba, maksudnya nggak nyadar habis. Akhirnya harus ngecas. Dan ini tuh sebenarnya ya, konten Jalaton series ini tuh tidak untuk apa ya? Tidak untuk ditiru. Gua ataupun Shoepolice tidak ada niat untuk menginfluence siapapun untuk melakukan hal yang serupa. Karena ini bukan cuman sekedar apa ya, sok-sokan melakukan kegiatan ekstrim. Gua aja butuh waktu persiapan 2-3 bulan. Dan sebelum-sebelum itu juga udah pernah melakukan Jalatonnya kan. Ini butuh waktu yang gila sih. Dan prepare-nya juga nggak boleh ngasal. Semuanya harus diperhitungkan. Plan A, B, C, D, bahkan sampai W juga. Soalnya lagi di Sidoarjo, jadi platnya W. Kalau di Surabaya platnya L. Banyak lah. Jadi Jalaton series ini tuh pertimbangan teknisnya banyak banget. Mulai dari gimana cara mencari penginapan, terus nanti berhentinya di mana, ini cuaca bakal kayak gimana. Wah, pokoknya ribet. Makanya sebelumnya gue minta maaf buat warga karena kita nggak bisa mampir. Karena emang persiapannya, day to day-nya pun juga banyak. Daily task setiap harinya juga banyak. Itu yang membuat kesulitan. Gue jujur nggak ngerti malah gimana prepare-nya atau berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk orang-orang bikin konten petualang. Apalagi yang jalan kaki dari Indo sampai Mekah atau naik apapun gitu dari Indo sampai Mekah, itu prepare-nya pasti lebih gila ya. Mungkin bisa satu tahun sebelum hari H loh. Sedangkan gue ini cuma 2-3 bulan. Oke, dan ini tidak untuk ditiru ya guys ya. Ini tuh karena bentuk apresiasi kita untuk brand lokal. Untuk akhirnya pengen lah brand lokal ini bisa improve. Akhirnya kita coba untuk tes sepatunya emang bener-bener tes. Selain bahan improvement untuk brand juga, kita pengen kasih entertainment yang fresh lah. Oh ya, kapan lagi sih ada media yang membuat petualangan jalan kaki selama 23-25 hari dengan jarak tempuh 700 km. Itu sih sebenarnya yang kita harapkan sebenarnya entertainment dan juga improvement untuk brandnya itu sendiri. Menarik sih. Untuk sayanya mah ya sudah lah. Saya juga menikmati sama perjalanan ini. Soalnya bisa nge-review hotel juga. Gitu sih guys. Overall Jalaton series ini gila sih. Ini hal yang pertama menurut gua. Udahlah lama, lanjut aja loh. Let's go. Aduh. Nasi telurnya enak, murah lagi 10.000 sama teh manis hangat 13.000. Cuma 13.000, luar biasa. Sangat affordable. Baru pertama kali gua nemuin spanduk tulisannya begini. Selamat Anda menunggu. Oke, selamat Anda menunggu. Ini yang gua bilang ngeri itu dari tadi. Karena di jalan tuh kadang nggak semua jalanan tuh ada trotoar. Ada trotoar begini. Trotoar macam apa begini? Terus kita di pinggir jalan, kondisi lagi macet, bisa tiba-tiba ditabrak motor dari belakang, kan? Ngeri bro, jalan di Indonesia mah. Emang paling bener di Indonesia mah naik kontainer naik kontainer. Jadi kalau ada yang ngalangin, injek aja udah. Izin, Surabaya ini jujur kotanya luas, sampai ke jalan-jalannya pun besar begitu. Jalannya justru sangat besar, saya akuin, betul. Bandung tidak ada apa-apanya. Surabaya ini emang cukup ramah pejalan kaki, tidak untuk penyeberang jalan. Jalanannya lebar-lebar, JPO-nya jarang, jalanannya lebar-lebar, zebra cross-nya mencar-mencar. Untuk orang-orang seperti saya yang sulit untuk menyeberang, harus nunggu kosong, ini adalah hal yang sangat mustahil untuk bisa menyeberang. Apalagi sendirian. Lihat cuy, gua jalan dari ujung sana sampai ke sini berharap nunggu ada space buat bisa nyebrang, terus pengen lewat JPO gitu, pengen ke sana. Tidak pernah ada kesempatan untuk orang-orang yang takutan ya. Saya takut ditabrak jujur. Takut ditabrak, takut disenggol. Ngeri. Surabaya ngeri untuk menyeberang jalan.
Sumpah deh, baru nemu apa zebra cross setelah jaraknya jauh sekali. Tapi bisa. Oh, zebra cross setelah kilometer berapa anjir? Jauh banget. Sumpah dah, jauh banget. Saya akui pengendara di Surabaya ini cukup apa ya? Peduli, toleran. Ketika gua nyebrang akhirnya mereka pada berhenti, respect. Cuman itu, zebra cross sama JPO-nya terlalu jauh. Jaraknya mungkin 500 meter alias berapa menit 500 meter? 20 jalan kaki. Nggak ngerti. $6.000. Biar orang nggak ada yang jalan lewat sini kali ya. Dipakai besi begini ngeri banget. Oh ini tuh sneaker zone. Kemarin di Semarang juga gua ada sih. Dan akhirnya kita ketemu lagi di Surabaya. Kira-kira ada apa aja di dalam? Gue bakal coba cari. Mudah-mudahan ada Blockbeat biar bisa gue bandingin sama yang sudah 600 kilo gue pakai jalan begitu. Oke, let's go. Nah, gue bakal coba buat cari ada Blockbeat nih guys di sini. Kita lihat. Ini running ya, ini training, ini lifestyle. Harusnya masuk lifestyle sih. Enggak. Masih belum ada ternyata. Padahal pengen banget gue bandingin gitu sih kondisi udah rusak ini sama yang masih baru gitu. Kira-kira apa yang berubah dari bagian sepatu. Tapi selain itu gue bakal kasih rekomendasi. Cacip, cup, kembang, kucup. Rekomendasi pertama yaitu Meteora 2.0. Terus yang 2.0 ini adalah perubahannya di bagian uppernya ini. Uppernya ini dibikin lebih, apa ya, lebih banyak sirkulasi udara biar masuk gitu. Bahkan sampai ke samping-sampingnya juga. Tapi tidak menghilangkan struktur dari si uppernya ini gitu. Strukturnya tetap banyak, tapi lubang-lubangnya juga nggak kalah banyak. Mantap sih. Terus untuk outsole-nya juga lihat. Ini outsole-nya kelihatannya kayak ini ya, trail banget ya. Padahal ini untuk kegiatan road begitu. Menarik sih. Terus juga outsole-nya ini. Outsole-nya ini sengaja dipakein bahan termoplastik. Sengaja untuk ngasih sepatunya ini biar lebih ringan lagi. Begitu. Terus rekomendasi kedua dari gue adalah trail run. Yaitu Gerbera Cross Jumper ya. Kita udah pernah bedah Gerbera Cross Jumper ini. Karena emang jujur secara durability uppernya the best. Terus juga structure-nya mantap. Dia ngasih latex sampai ke bagian samping-sampingnya ini. Ini tuh penting untuk sepatu-sepatu outdoor, trail run apalagi begitu. Terus bagian midsole-nya juga karakternya itu firm. Tapi ketika lu pakai buat nginjek batu-batu yang gak rata, nah ini bakalan kerasanya nyaman. Jadi kayak, susah ngejelasinnya lah. Pokoknya gitu. Terus bagian outsole-nya lihat, ini bakal ngasih traction yang luar biasa. Gitu sih. Terus juga si Gerbera Cross Jumper ini ada 2 colorway baru, yaitu black blue, sama satu lagi tuh namanya saya lupa. Oh ini dia. Ini dia warnanya bro, lihat. Ini guys, ini 2 colorway baru yang wajib warga cobain gitu. Ini harusnya tidak takut kotor ya, karena warnanya terlalu mencrang begitu. Nah setelah lari jauh ataupun setelah jalan yang bikin kaki lo pegel banget, terutama di bagian arch, ini adalah rekomendasi buat recovery setelah kegiatan ini. Ini tuh nama artikelnya Drive Cozy Slide. Nah, Drive Cozy Slide ini sekarang ada 4 colorway, ice blue, hitam, coklat, sama yang putih. Untuk harganya juga sangat affordable, yaitu Rp119.800 saja. Semua rekomendasi tadi bisa warga cobain langsung di tempatnya gitu. Jadi jangan salah-salah size lagi, yaitu di Sneaker Zone Surabaya. Oke, selain itu juga banyak brand-brand lokal di sini. Bahkan sampai jersey pun ada lengkap. Warga harus main ke sini sih. Oke, kita juga bakal coba buat jalan lagi lah, mumpung masih adem dan nggak terlalu panas. Semoga tidak sampai mendung. Oke, let's go. Karena bentar lagi sampai ke destinasi terakhir, gue pengen review Ardiles for the last time gitu. Ardiles Blockbeat, gila ini Ardiles Blockbeat ini. Kita lihat ya. Ini rusak di bagian ini. Bola-bola tuh kanan kiri rusak semua. Tekukannya mungkin karena emang sering gini kan ya. Terus di bagian outsole juga udah mulai terkikis. Tapi cuman di bagian apa ya? Bagian belakang samping luar yang sampai
kena midsole-nya. Sisa yang lainnya mah cuma tipis, poolnya doang yang kena, yang habis. Midsole-nya ini mulai kerasa hilang cushionnya. Mungkin karena emang udah bener-bener kempes kali ya. Tapi kalau emang tampak dari luar tuh ya normal-normal aja gitu. Cuman ada tekukan-tekukannya aja. Tapi ketika lu pakai, di bagian tengahnya itu emang bener-bener berhenti untuk ngasih bantalan. Jadi kaki lu tuh kayak rasanya langsung napak ke tanah. Nah itu. Tapi overall secara durabilitas nggak ngerti sih gue. Blockbeat ini gila sih. Dia uppernya cuma jebol kayak gitu doang. Yang lepas pun cuma sedikit sih soalnya. Dari segi lem-lem bagus, dari segi upper tebel banget. Tapi itu juga jadi minus ya di lain sisi karena kurang breathable. Bagian outsole-nya juga madep luar biasa, tebel dan sangat tahan abrasi. Mantap. Kalau ngomongin grip-gripan mah bagus. Mau di pasir, mau di batu, mau yang basah. Ardiles ini bagus Blockbeat ini, gokil. Selama perjalanan, kalau menurut gua best view daripada rute yang udah gua lewati. Itu pertama sebenarnya dari Semarang sampai ke Salatiga. Tapi sayangnya Semarang Salatiga tuh jalannya elevasinya gila, naik turunnya luar biasa. Tapi pemandangannya bagus. Jalanannya juga lumayan. Terus yang kedua itu perjalanan ke Solo. Walaupun pas awal-awal bener-bener Boyolali Solo tuh lurusan doang, anjay. Lurusan doang sampai berapa kilo ya? Kayaknya sekitar 11 kilo lurusan doang. Misalnya baru ada belok, baru masuk ke kota. Tapi setelah masuk ke kota Solo keren sih. Surakarta keren. Bentar lagi sampai finish, bentar lagi sampai finish. Bang sekalian mampir di pabriknya Ardiles. Chatnya nggak bisa di scroll. Iya betul, kita emang berniat ini ke Wangta, ke PT Ardiles sebagai destinasi terakhir. Kita bakal komplain kalau sepatunya terlalu tebal. Harusnya kan kayak brand-brand luar gitu. Baru dipakai 500 kilo udah jebol, outsole-nya lepas. Wah ini salah sih kalau kata gua. Ardiles ini berlebihan kalau kata gua. Akhirnya benar, alhamdulillah. Nazarnya tuntas juga dengan susah payah dan kanyerian orang Sunda. Wih, besi lembaran nih. Bisa nih dijual. Setelah maning wajib asup karena CV ya mah wajib asli. Prestasi kamu apa? 700 km jalan kaki bang, PAD. Kalau IRL Jalatan Series iya ini yang terakhir. Tapi kemungkinan bakal ada IRL lain. Kita lihat aja. IRL-nya kita ngapain anaknya? Apaan tuh? Nah guys, kita udah ketemu salah satu orang dari Ardiles. Nah ini dia gerbang terakhirnya bre. Bisa bergerak guys. Kita disambut nih, ada tulisannya tadi udah dibaca. 700 kilo congrats is the best. Nah, itu discipline and grit, nice trip. Terima kasih untuk Ibu Bos Ardiles sudah memberikan tumpengnya. Terima kasih sangat besar, terima kasih.
Oke, kita sekalian closing aja. Hotel Mesir Front One ini ada di kawasan Arab ya, tepatnya di kawasan Ampel. Karena ini wisata religius, jadi tema hotelnya juga Mesir-Mesir begitu guys. Kalau tadi pas kita datang tuh ada musik Arab-Arabnya begitu. Jadi emang temanya bener-bener Arab. Tapi sekarang sudah berhenti karena memang sudah malam. Di depan juga banyak orang Arab. Emang bener-bener kawasan Arab ini. Terus kawasan Arab tuh dekat sama kawasan Cina. Hotel Mesir Front One ini tuh baru. Nggak tahu bangunan lama atau bangunan baru gitu. Tapi semuanya ya, dari furniture dalamnya ini baru, masih fresh semua. Untuk kamar yang ini kita tuh dapatnya queen size. Terus ada beberapa meja juga. Di bagian depan ini mejanya panjang ya. Cukup untuk bisa makan-makan di situ. Oh ya, yang paling menarik tuh ini. Di sini tuh kan ada kaca. Terus bawahnya ternyata ada lubang-lubang begini, guys. Jadi kalau kalian nginep dengan anak, Anda berdua tidur di kasur, anak di sini saja. Biar menarik kan. Koper keluar aja koper dah. TV-nya juga sangat lebar ya, menarik sekali sih. Gitu. Terus ada lukisan. Ini lukisannya kayaknya setiap kamar beda-beda deh. Tapi lukisan di sini tuh gak ngerti nih temanya apa. Pokoknya gitulah. Kayaknya ini desert. Untuk fasilitasnya ada teko, tong sampah, AC, kabel juga cukup banyak, laci sih. Lacinya ini menarik sih. Oh iya, yang paling menarik dari Front One ini adalah dia ada snacknya, 3 stopless. Tuh enak-enak sih. Tapi sayangnya kita sudah dihabisin. Untuk view-nya ini di kamar gua. Ini tuh keluar ke arah selatan. Terus di situ tuh ada rumah tua gitu loh. Jadi keren sih untuk view-nya. Menarik. Untuk lebar ruangan itu sebenarnya nggak terlalu lebar ya, compact lah, cukup untuk 2 orang nginep di sini. Nah, untuk lokasinya itu karena dekat sama kawasan Arab, jadi Anda tinggal keluar saja itu sudah banyak makanan-makanan Arab, sangat banyak dan sangat ramai. Sarannya ke sini sih lebih baik jalan kaki kalau nggak naik motor saja. Kalau naik mobil Anda terjebak macet. Nah, kalau warga punya rencana untuk main ke wisata religi yaitu Sunan Ampel di daerah sini, ini tempat penginapan paling worth it, paling dekat juga begitu. Makanya cobain deh mampir ke Front One Hotel Mesir. Tadi gila sih kita closingan di Ardiles, gokil parah. Akhirnya dirayakan seperti ulang tahun. Ulang tahun saya yang kedua. Belum ding, ulang tahun pertama di tahun 2026. Gokil. Thank you Ardiles sudah menyambut kita sedemikian ramai itu. Overall untuk episode terakhir kita ini sangat menarik sih. Kita sempat IRL 2 kali. Terus juga tadi setelah sampai Ardiles sempat ada podcast juga dengan Bang Norif. Tontonlah nanti videonya di YouTube-nya official Ardiles. Mana guys? Untuk cuacanya gila sih tadi pagi, dari awal Sidoarjo sampai ke Surabaya, pokoknya sampai jam 12 lebih sedikit lah. Itu panasnya mentereng, panasnya poljan. Tapi setelah itu bisa langsung redup gitu, langsung mendung sampai ke sore. Dan tadi sempat gerimis. Inilah yang membuat kondisi saya semakin parah. Terima kasih buat warga yang sudah tonton Jalaton series ini dari awal episode pertama sampai episode terakhir ini. Dan terima kasih buat warga juga yang sudah mendonate dan mensupport kita selama perjalanan. Kalau warga punya ide kita nih harus IRL ataupun live streaming ngebahas apa atau tentang apa, bisa langsung aja drop di kolom komentar. Karena setelah Jalaton series ini bakal banyak hal yang menarik di Supolis. Terima kasih buat para sponsor kita, Ardiles, Aspo, dan juga BSM Rental yang 24 jam itu. Sampai gitu aja. Gua Oki pamit undur diri. Adios. Kita loncat dari sini. Jalaton series selesai. Allahu Akbar. Pagi yang cerah setelah sarapan, kayaknya gue bakal siap-siap bersih-bersih dan akhirnya untuk pulang hari ini, meninggalkan Surabaya dan kembali lagi kepada cintaku di Bandung. Terima kasih buat hari ini dan terima kasih buat yang sudah nonton. Kita balik ke Bandung. Bye bye. Dadah.